sentralisasi keuangan KBP dan manfaatnya dalam meningkatkan pelayanan HKBP. Narasumber kita kali ini adalah Insinyur Elisa Lumbantoruan yang dimoderatorkan Amang Sintua Insinyur Marakum Manik. Oke. Kita beri tepuk tangan pada Marakum Manik. Oke. Silakan dari luar untuk masuk narasumber kita. Silakan. Kita beri tepuk tangan untuk narasumber kita yang ketiga. Insinyur Elisa Lumbantoruan. Silakan, Amang. Horas kepada kita semua. Salam. Kayaknya kalau sesi ketiga ini sesi paling berat, karena kita harus melawan. Tapi saya percaya semua tadi sudah diberikan semangat oleh dua sesi sebelumnya. Yang pertama, kita mau berubah dan memiliki visi misi HKBP. Dan Profesor Renal tadi sudah membawa kita ke perubahan yang luar biasa. Hari ini kita akan mencoba sedikit topik yang sedang kita geluti setiap hari mengenai sentralisasi keuangan di HKBP. Pembicara yang memperkenalkan, kalau kali ini saya memperkenalkan karena beliau adalah hula-hula saya, jadi saya panggil tulang, jadi harus hormat. Jadi Amang Elisa Lumbantoruan, putra Siborong-Borong. Wah, yang orang-orang Siborong-Borong ini boleh berbangga hati hari ini karena putra Siborong-Borong hadir di depan ini. Beliau adalah jemaat HKBP Paledang. Jadi HKBP Paledang boleh tepuk tangan dulu ini kan. Ini ada putra HKBP Paledang berdiri di depan. Dan dia sudah pasti pintar karena dia lulusan matematika. Itu udah pasti di antara kita banyak yang tidak begitu suka matematika dan memilih jurusan IPS jadinya. Jadi dan kemungkinan juga para pendeta kurang pintar matematika, makanya jadi memilih pendeta. Banyak sekali jabatan beliau. Salah satu yang mungkin kita paling gampang ingat, tahun 2002 beliau adalah Presiden Hewlett Packard Industry. Pada zaman itu kita pasti punya HP yang pertama itu mereknya HP Hewlett Packard, pasti ingat itu kalau punya. Kemudian 2012 beliau adalah putra Batak yang membanggakan kita, pernah menjabat sebagai Direktur Garuda di bagian marketing dan Direktur Keuangan. Tepuk tangan beliau. Kemudian kalau hari ini kita bisa ke Siborong-Borong naik Citylink, beliau adalah membidani kelahiran Citylink untuk Indonesia. Terima kasih buat beliau yang sudah memberikan kita airline yang murah dan nyaman. Dan sampai sekarang masih sejak tahun 2015 menjabat Komisaris Independen PT Indosat Tbk. Dan sejak tahun 2015 sampai tanggal 1 bulan ini beliau adalah CEO PT ISS. Jadi kalau kita ke banyak terminal kita akan bisa lihat ada logo ISS untuk cleaning service. Karyawannya lebih banyak dari penduduk kabupaten saya, Kabupaten Dairi ya, karena karyawannya 60.000 orang, bayangkan itu 60.000 orang, 30 ya deh. Dan sekarang masih menjabat, pensiun 1 Januari, sekarang masih menjabat Executive Advisor di sana. Tapi saya pernah berbincang-bincang, jabatan yang paling dia suka dan banggakan adalah anggota tim sentralisasi HKBP. Dan saya salah satu masuk anggota tim sentralisasi bersama beliau. Jadi hari ini kita akan banyak tim sentralisasi bersama beliau. Kita membidani kelahiran yang sudah dipersiapkan oleh tim kaji HKBP yang di bawah Amang Syukur Nababan, nama Amang Pareses. Kemudian HKBP memerintahkan kita harus masuk ke sentralisasi di Sinode Godang.
Dan kemudian tim sentralisasi itu membidangi hingga lahirlah sentralisasi keuangan HKBP di tanggal 1 Januari 2023. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi hari ini saya tidak akan berpanjang-panjang lagi. Kita akan mencoba melihat sentralisasi keuangan HKBP, manfaatnya dalam meningkatkan pelayanan HKBP, dan terutama adalah karena hari ini kita adalah bicara soal perubahan. Apa sih yang berubah akibat sentralisasi keuangan? Nah, mungkin ibu-ibu bisa merasakan kok gajinya sekarang lebih besar atau lebih kecil. Jadi kita lihatlah nanti hari ini. Kemudian saya serahkan kepada tulang saya, silakan pulang. Waktu saya berikan, kita punya waktu sebenarnya termasuk kopi, kemudian habis tanya jawab hampir 2 jam. Jadi mohon bersabar dan kita akan jalan ini dengan baik dan sukacita. Mulai saya memboru insinyur Citua insinyur Maraku Manik malam memboru di balana molo nomor sian lubat tuluan sian naborui memang hamin wasap lalu naborui nomor 10 itu. Jadi malam memboru loh. Kalau nakaling di patoran sudi aka latar belakang pendidikan, dohok pekerjaan, ala-ala batak duita, mertutur maju kita berjodoh. Jadi parti jabu baru putar-putar, dohok person lain, enggak usah putar-putar, choice putar-putar. Ya. Jadi molo tulakku buta soy, natu mubuna buta soy. Jadi melodong sama kata soy, sudah mampu tulakku. Jadi tulang di bawah silaban, ya. Jadi silaban petulak kumadison, melodong sama silaban. 2 dana dihami di bahasa-bahasa di Batam, dan dana boru, alai poso-poso dobe 24 tahun, 22 tahun. Jadi nggak karejut, nggak selesai kuliah. Jadi melodong maka anak pemuna boy mah di Batam. Ayo keinginan jangan tua deh. Jadi macam orang itu memang sesi terakhir, apalagi pas habis mangan ada ya. Jadi gudang orang naung modo-modo kade. Anjek mau kita tong konsentrasi selokin naik. Jadi mau bahan nanang buat konokon sebetulnya mau dapat muna dos soft copy di bahanon, adong gak disi URL-nya, adong gak ada podcast nih HKBP ya direkam mau diwawancarai oleh TIK Birotik menjelaskan kenapa sentralisasi ini menjadi sangat penting bagi HKBP ya. Agak panjang videonya. Sebenarnya itu bagus lengkap semuanya. Yang saya jelaskan hari ini sebagian besar adalah dari sana. Ya. Jadi kalau dapat soft copy ini bisa diklik langsung masuk ke podcast ini. Bisa ditonton ya. Kalau saya lihat banyak sekali yang nonton. YouTube ini termasuk yang paling banyak di podcastnya HKBP ditonton ya. Lumayan juga, laku juga saya pikirin. Jadi itu termasuk yang tertinggi. Sekarang mungkin udah lebih dari 35.000 orang yang sudah menonton. Saya kira bagus untuk kita juga sempatkan untuk menontonnya, karena di sana secara lengkap saya jelaskan bagaimana perjalanan daripada sentralisasi ini akhirnya sudah jalan sekarang sudah 6 bulan ya. Jadi itu yang pertama. Nah, beberapa bulan terakhir ini yang saya dengar adalah masih banyak di antara kita yang masih bertanya, perlu nggak sih sentralisasi ini? Bahkan banyak yang mempertanyakan, nanti kalau ganti pimpinan apakah ini akan kembali lagi ya sentralisasi ini? Jadi ini adalah suatu keputusan organisasi. Jadi kalau di HKBP ya, lembaga yang mengambil keputusan paling tinggi itu adalah Sinode Godang. Nah, Sinode Godang sudah memutuskan keputusan ini ya tahun lalu dan harus dilaksanakan. Jadi itu yang harus kita ingat, disiplin berorganisasi. Maka kalau kita menyatakan bagian dari organisasi ini bisa menjadi jemaat HKBP, bisa menjadi situa di HKBP, bisa menjadi pendeta atau pekerja full time di HKBP. Ini adalah kita menyatakan mengikatkan diri menjadi bagian dari organisasi. Sama misalnya kalau seseorang
mempunyai kontrak kerja dengan satu perusahaan, artinya kita sudah mengikatkan diri dengan perusahaan ini, maka kita harus tunduk dengan aturan dan peraturan yang ada di perusahaan itu. Kita juga harus tunduk, terikat terhadap aturan dan peraturan yang ada di organisasi yang kita ikatkan diri dengan organisasi ini. Jadi sekarang kalau kita ada di dalam ruangan ini, pasti adalah bagian dari organisasi yang namanya HKBP. Jadi juga tidak ada pilihan bagi kita yang hadir di sini untuk tidak tunduk terhadap keputusan dari Sinode Godang. Ini bukan suatu keputusan yang perlu dipertanyakan lagi. Itu dulu yang pertama ya. Jadi kalau kita menyatakan bagian dari HKBP adalah sangat-sangat salah kalau kita masih mempertanyakan apakah sentralisasi ini sesuatu yang harus dilakukan atau tidak. Kita justru harus mengerti bahwa ini sudah diputuskan oleh keputusan tertinggi, lembaga tertinggi di HKBP namanya Sinode Godang. Berarti sekarang ini adalah tinggal bagaimana saya mau mengerti mengenai sentralisasi ini dan bagaimana saya bisa berkontribusi untuk bisa melaksanakannya dan juga mendorong keberhasilannya. Itu paling tinggi. Lalu tata laksana dan juga pengaturan pelaksanaannya dan juga turunan-turunan aturan-aturannya ini juga sudah diputuskan di rapat MPS. Rapat MPS adalah forum pengambilan keputusan nomor 2 paling tinggi di HKBP, ya. Tapi MPS nggak bisa mengoverride atau merubah keputusan dari Sinode Godang. Sinode Godang hanya bisa dirubah lagi dengan Sinode Godang. Jadi kalau misalnya ada yang berpikir, oke, ini keputusan sentralisasi ini kurang pas untuk HKBP, mari kita usulkan untuk dirubah, jalurnya adalah melalui Sinode Godang, ya. Jadi kalau ada yang membicarakan ini di level kuliah atau di level distrik atau di level resort, sangat salah. Karena forumnya untuk merubah keputusan Sinode Godang adalah di Sinode Godang. Sama juga keputusan-keputusan yang diambil di rapat MPS hanya bisa dirubah di rapat MPS. Jadi kalau ada keputusan dari rapat MPS yang menurut kita kurang pas dan harus diperbaiki, jalurnya adalah salurkan melalui rapat MPS. Nah, cuman ini memang kebiasaan lama di HKBP, ya. Karena HKBP ini sebelum sentralisasi ini boleh dikatakan adalah huria-huria lokal, gereja-gereja lokal. Setiap gereja itu dari dulu mungkin independen mengelolanya. Walaupun mungkin penempatan pendeta atau full timer itu dari pusat, tetapi pengelolaan daripada jalannya roda kehidupan di Huria itu sebelum sentralisasi adalah lokal, ya. Lebih dominan ditentukan oleh pengurus lokal. Tetapi sentralisasi sudah dilaksanakan, maka sekarang kita lihat HKBP ini adalah menjadi suatu organisasi yang sangat besar dan satu. Jadi itu dulu yang kita harus mengerti, dan kalau kita mengerti dan memutuskan mengikatkan diri di HKBP, maka kita harus patuh terhadap keputusan Sinode Godang dan keputusan daripada MPS. Nah, saya kira itu yang harus simpel yang kita harus lakukan, dan pemahaman ini saya kira nggak berhenti di forum ini. Ini juga harus dijelaskan ke seluruh jemaat, seluruh yang mengikatkan diri dengan HKBP. Karena kalau saya mengatakan bahwa kalau kita nggak setuju dengan itu, pilihannya sebenarnya cuma satu, kita keluar dari HKBP. Tapi selama kita mengikatkan diri dengan HKBP, maka harus patuh terhadap apa yang sudah diatur oleh HKBP. Nah, itu dulu landasan hukum dan juga kepatuhan untuk berorganisasi. Nah, ini kalau kami di perusahaan ini sangat simpel sebenarnya. Di perusahaan gampang. Ya, kalau nggak mau mematuhi seluruh aturan perusahaan, pilihannya adalah keluar dari perusahaan. Tapi barangkali karena kita adalah ormas, gereja, maka pemahaman ini barangkali kita harus ikut serta untuk menjelaskan ke semua orang yang menjadi jemaat, menjadi pengurus daripada HKBP. Yang kedua, apa sih yang sudah berubah? Jadi kalau kita lihat dari mulai 1 Januari 2023, apa yang berubah?
dibandingkan yang sebelumnya. Yang pertama tentu adalah mengenai bagaimana balajo daripada pelayan full timer di HKBP. Kalau dulu barangkali adalah ini semuanya diatur oleh gereja lokal, ya, baik itu untuk full timer di tingkat kuliah, di resort, di distrik, dan juga di pusat. Ini barangkali masih diatur secara lokal, diatur secara lokal di Huria, diatur secara lokal di resort, diatur secara lokal di distrik. Tetapi sejak tanggal 1 Januari 2003 ini diatur secara sentralisasi, ya. Maka di sana diatur bagaimana struktur balajo daripada full timer, apa saja yang menjadi benefit atau tunjangan bagi full timer, ini ditentukan. Dan sumber dananya juga datang dari BPSK, ya, sebagai Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan, sebagai badan baru yang independen yang mengelola keuangan HKBP secara keseluruhan. Jadi itu yang pertama. Kami terlibat 2 bulan pertama pelaksanaan dari tugas-tugas BPSK ini, Januari Februari, sebelum terbentuk BPSK. Jadi kami tahu persis bagaimana perubahan ini terjadi, ya. Saya boleh katakan lebih dari 90% ya tenaga full timer di HKBP itu mengalami kenaikan dari para balajoan. Bukan hanya naik sedikit, banyak yang naik banyak, ya. Itu yang berubah, lebih dari 90%. Ada sekitar 10% yang mengalami penurunan karena yang tadi, karena diatur secara lokal, dan ada sekitar 10% gereja yang boleh dikatakan berkontribusi terhadap 15% pendapatan dari HKBP itu mampu untuk memberikan compensation ataupun balajo dan benefit yang lebih bagus. Tetapi dengan masuknya ke dalam struktur yang distandarisasi perbalajoan yang dikaitkan dengan masa kerja, jabatan, dan lain-lain, maka ada sekitar 10% yang mengalami penurunan. Tetapi boleh saya katakan walaupun mengalami penurunan, masih tetap yang tertinggi dibandingkan dengan yang lain, ya. Penurunan adalah dibandingkan terhadap pendapatan di tahun 2022, ya. Itu yang pertama yang harus kita lihat. Nah, kembali lagi, ada 3.600 lebih, ya, tenaga full timer di HKBP dan pegawai yang bekerja di HKBP yang mendapatkan balajo dari BPSK ini, itu 90% mengalami kenaikan. Nah, sekarang gini, kalau kita berorganisasi dan kita berharap mempengaruhi jalannya suatu organisasi, saya selalu berpikir Pareto yang mana? Yang lebih dominan di organisasi yang mana? Yang lebih dominan adalah yang mengalami kenaikan 90%. Jadi kalau ada pihak-pihak yang berpikir sentralisasi ini salah, sentralisasi ini akan akan gagal dan akan berusaha mengembalikan ke model lama, hanya 10% yang akan dapat dukungan. Jadi sudah pasti inisiatif untuk merubah ini kembali ke zaman dulu itu akan gagal karena hanya 10%. Barangkali yang 10% ini bisa jadi suaranya juga cukup keras, tetapi kalau kita bicara mengenai mekanisme pengambilan keputusan, 90% akan against inisiatif ini, akan menolak inisiatif ini. Karena lebih dari 90% benar-benar sudah mendapatkan benefit dari sini. Nah, sekarang kita lihat juga mengenai realitas yang kita hadapi sebelumnya, ya. Beberapa gereja di gereja-gereja besar itu mampu mempunyai 5 pendeta, bahkan ada yang 7 pendeta di satu huria, ya. Tapi sebaliknya ada satu pendeta, ya, di kampung, ya, di Silindung ataupun di Toba, harus melayani lebih dari 20 gereja. Satu pendeta melayani lebih dari 20 gereja. Dan saya dengar banyak dari gereja atau kuliah yang dilayani naik motor pun susah, ya, harus jalan kaki. Saking sulitnya untuk mencapai daerah yang harus dilayani.
Nah, itu adalah ketimpangan yang ada sebelum sentralisasi ini. Setelah sentralisasi, maka pelayan-pelayan yang ada di daerah itu benar-benar mengalami perbaikan dari sisi Balanjo. Hari ini saya bisa jamin tidak ada satupun ya pelayan ataupun pegawai yang bekerja di HKBP yang mendapatkan Balanjo di bawah UMR. Itu saya bisa jamin mengenai hal itu. Nggak ada yang di bawah UMR. Bisa kita bayangkan setelah berapa tahun HKBP berdiri, baru tahun 2023 ini seluruhnya kita sebagai jemaat HKBP boleh berbangga bahwa orang-orang yang melayani dan bekerja di gereja ini sekarang mendapatkan compensation yang benefit yang layak, ya. Itu menurut saya adalah merupakan sejarah besar bagi HKBP, ya. Kita ngomong mengenai kasih, kita ngomong mengenai bagaimana kita membantu jemaat dan lain-lain. Tapi yang paling dekat dengan pelayanan ini adalah pelayan dan pegawai HKBP yang selama ini kita tutup mata. Banyak di antara mereka yang dapat Balanjo masih di bawah UMR. Itu yang barangkali kita lupa, ya. Tapi di sisi lain barangkali juga banyak juga pelayan yang sudah mendapatkan pendapatan lebih dari layak, ya. Tapi tetap kita masih merasa kekurangan. Saya kira ini juga merupakan keseimbangan yang kita harus lihat, ya. Kami seperti di perusahaan ISS, karyawan tadi dikatakan 60.000 lebih, kita harus melihat bagaimana keadilan dari semua karyawan untuk mendapatkan compensation and benefit, dan itu merupakan prioritas pertama daripada manajemen untuk memfasilitasi hal-hal seperti itu. Nah, itu adalah yang kedua, ya. Jadi kalau tadi ya, poin yang pertama adalah bahwa ada landasan hukum yang kuat, ada kepatuhan berorganisasi yang kuat yang kita harus patuhi. Dan yang kedua, adanya kenaikan daripada kesejahteraan daripada pelayan dan karyawan yang bekerja di HKBP. Maka poin yang ketiga adalah bagaimana pengelolaan daripada keuangan di HKBP, ya. Ini yang barangkali juga dipertanyakan. Apakah ini nggak menjadi super body, ya? BPSK ini adalah merupakan organisasi yang sangat kuat, mengelola uang yang cukup besar. Apakah orang ini akan nanti juga menyalahgunakan wewenang? Apakah orang-orang ini nanti yang merupakan melakukan korupsi terhadap pengelolaan keuangan yang cukup besar? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang wajar. Maka sejak awal dibangun suatu sistem yang membuat seluruh proses pengelolaan keuangan di HKBP ini transparan, ya. Jadi Amang dan Minang yang sudah mengalami barangkali bagaimana sekarang ini, ya, keuangan HKBP itu harus diumumkan dan harus disetorkan, itu dibuat line by line, ya. Jadi persembahan 1A, persembahan 1B, persembahan 2A, dan lain-lain. Kebaktian jam 6, kebaktian jam 9, kebaktian jam 5. Semua benar-benar transparan, ya. Dan pendapatannya berapa dan berapa yang harus disetorkan, 55%, semua transparan. Dan ini nanti akan diaudit juga dibandingkan dengan bagaimana setoran kesentralisasi dan bagaimana ini atau warga jemaat yang mengumumkan keuangan daripada masing-masing kuliah. Itu satu, transparansi. Yang kedua, itu adalah mengenai ketepatan waktu. Bagaimana untuk menyetorkan dana ini. Kami sejak awal memperkenalkan suatu sistem yang namanya virtual account closed system. Jadi bukan open system. Kalau closed system itu adalah yang menyetorkan itu hanya memasukkan nomor virtual account. Berapa yang harus di-store nanti akan muncul langsung dari bank, baik itu dari BRI maupun dari Bank Mandiri. Kalau dulu virtual account-nya open system, kita memasukkan nomor virtual account dan kita harus memasukkan nilainya berapa. Kalau sekarang tidak demikian.
ini adalah virtual account dengan closed system, di mana apa yang kita masukkan itu hanya virtual account, sistem akan keluar dengan nilai berapa yang harus disetorkan. Ya, Abang dan Inang yang menggunakan Shopee atau Tokopedia, waktu kita belanja, kita masukkan virtual account, nanti sistem akan mengeluarkan berapa nilai yang harus kita setor. Dan kalau kita menyetornya tidak sama dengan angka itu, maka setoran ini akan gagal. Nah, ini juga merupakan kontrol sistem bahwa apa yang menjadi kewajiban yang harus disetorkan dan berapa yang disetorkan adalah sesuai. Jadi dua hal itu, satu transparansi, yang kedua adalah kita memberikan kontrol terhadap bagaimana mekanisme daripada pelaporan dan penyetoran daripada keuangan gereja. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah bahwa orang-orang yang terpilih menjadi anggota PPSK itu mengalami proses seleksi yang sangat ketat. Ya. Tahapan akhir adalah diseleksi oleh pimpinan HKBP, ya, dilakukan interview. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat berpengalaman dan sangat kompeten di bidang masing-masing. Dan menurut kami adalah orang-orang yang benar-benar memang sudah menyerahkan diri untuk pekerjaan ini. Bukan orang-orang yang berharap akan cari gaji dari pekerjaan ini. Ya. Itu adalah orang-orang yang bekerja sekarang ini di BPSK. Jadi saya mengatakan kredibilitas daripada orang-orang yang bekerja di sini itu nggak perlu diragukan. Mereka adalah orang-orang yang sangat bagus. Kita beruntung di HKBP punya jemaat, ya, punya ruas yang mau memberikan dirinya untuk mengerjakan pekerjaan seperti ini. Baru yang berikutnya adalah bagaimana dengan kedudukan dari masing-masing gereja di dalam United HKBP ini. Satu hal yang membuka kita terhadap betapa besarnya HKBP ini. Jadi di bulan pertama, bulan kedua, ya, di dalam bahan yang saya bagikan, saya berikan di situ ada ranking daripada gereja-gereja yang paling besar setorannya di bulan pertama, ya. Yang paling besar nomor 1 saja, ya, dari seluruh gereja yang ada di HKBP itu hanya 0,8% dari total pendapatan daripada HKBP. Barangkali dulu ini ada gereja-gereja atau kuria yang saya katakan sombong, merasa bahwa gereja kami paling besar, kami bisa mandiri melakukan banyak hal, kami membantu banyak kuria, ya. Tapi realitas sekarang ini dengan kita tunjukkan gereja paling besar pun di HKBP itu hanya 0,8% dari total pendapatan dari HKBP. Jadi waktu itu ada teman-teman saya di gereja besar, saya nggak usah sebutkan dari gereja mana. Ya, kebetulan kami sama-sama alumni dari satu perguruan tinggi, jadi saya agak bebas ngomong sama mereka. Agak terlambat nih setoran dari mereka, dan mereka mengatakan wah banyak kegiatan kami, jadi kami merasa bahwa 55% terlalu besar. Saya bilang sama mereka, kalian keluar dari HKBP nggak ada apa-apanya, saya bilang. Kalian cuma 0,8%. Nggak terasa, kalau kalian keluar pun dari HKBP nggak terasa, 0,8%. Ya. Dari 3.600, 3.700 gereja, satu gereja paling besar adalah 0,8%. Jadi yang dulu kita berpikir sangat besar sebagai gereja yang independen, kalau kita bandingkan terhadap Hatopan, terhadap United HKBP, itu menjadi sangat kecil. Maka kita menjadi besar kalau kita bersatu secara kesatuan, secara seluruh HKBP. Sekarang baru kelihatan nih, dengan seluruhnya berkumpul 3.700 kuria di HKBP, maka kita sangat besar. Kita mampu memberikan balajo terhadap 3.600 pelayan dan karyawan HKBP. Ke depan, kalau ini bisa dikelola lebih bagus, saya kira banyak inisiatif yang bisa dilakukan secara kesatuan dari HKBP ini. Barangkali ke depan pembangunan gereja tidak lagi tergantung kepada kemampuan keuangan daripada jemaat setempat. Pembangunan gereja ke depan barangkali akan bisa kita inisiasi dari sentralisasi ini. Sangat mudah, sangat mampu, ya. Kalau kita bandingkan dengan gereja-gereja lain, HKBP mestinya jauh lebih mampu dalam hal apapun juga. Itu adalah yang
kita lihat sebagai suatu kesempatan, sebagai suatu kemampuan yang sangat besar. Nah sebaliknya, gereja yang paling kecil, ya, ada sekitar 800 gereja, ya. Kalau dihilangkan pun mereka nggak menyetorkan yang 55%, itu pengaruhnya kurang dari 1%, kurang dari satu gereja paling besar yang tadi. Nah ini sama juga, gereja yang paling kecil di HKBP menjadi sangat besar karena bagian daripada United HKBP, bagian dari satu kesatuan dari HKBP. Jadi tema pelayanan di HKBP yang dulu sebelum sentralisasi ini kita bicara mengenai kesehatan, ya, itu sebenarnya merupakan suatu positioning, merupakan suatu conditioning menuju ke sentralisasi. Jadi itu yang saya katakan, be part of bigger thing, ya, be a part of something bigger. Jadi seluruhnya menjadi sama, gereja paling besar, gereja paling kecil. Sekarang ini kedudukannya di dalam United HKBP menjadi besar secara keseluruhan. Nah, kesatuan ini yang barangkali yang berikutnya yang kita harus dorong ke depan, ya. Nah, ini yang berkali-kali dalam pemaparan seperti ini saya mengatakan, kalau saya berpikir waktu saya itu pergi ke gereja Pledang dan memberikan kolek ke saya, kalau dulu saya berpikir itu adalah oke, ini lumayan nih untuk membantu roda daripada operasional dari HKBP Pledang. Tapi kalau sekarang saya memberikan kolekta atau persembahan di gereja, yang saya pikirkan adalah, wah ini lumayan untuk membantu 3.700 gereja di seluruh Indonesia. Maka kita berpikir barangkali kolekta saya yang dulu barangkali sekarang harus saya besarkan. Karena sekarang ini saya berpikir mengenai 3.600 gereja atau 3.600 pelayan. Nah, setiap gereja kalau berpikiran mengenai sentralisasi, enggak lagi memikirkan ada kolektif khusus untuk kebutuhan lokal. Yang saya inginkan adalah sebenarnya ada kolektif khusus untuk sentralisasi. Karena kita berpikir yang besar, ya. Tapi masih banyak gereja yang sekarang ini adalah membuat kolektif khusus untuk kebutuhan di lokal, ya. Nah, ini barangkali yang kita harus rubah ke depan ini, bahwa kebutuhan sentralisasi harus menjadi urutan pertama dari apapun yang menjadi pemikiran kita, keperluan daripada pendanaan di dalam operasional daripada HKBP secara keseluruhan. Kalau itu sudah didorong, maka kita bisa melihat bahwa yang lokal kita bisa penuhi dengan inisiatif-inisiatif lain, ya. Nah, ada juga fakta kalau kita lihat, ya, ada sekitar 1.000 kuria, ya, berarti kurang dari 1/3 daripada total kuria. Itu adalah merepresentasikan 80% dari pendapatan daripada HKBP, 80%. Dan kalau kita lihat misalnya yang top 20 itu berkontribusi sekitar 20% dari total pendapatan daripada HKBP, ya. Nah, kalau saya bandingkan misalnya bagaimana saldo di huria-huria yang ada sekarang ini, maka sebenarnya saldo dari masing-masing huria di seluruh HKBP itu sebenarnya sangat besar saat ini. Tapi keuangan dari sentralisasi masih sangat serat sekarang ini, hanya mampu untuk memenuhi balanjo. Sementara anggaran untuk resort dan anggaran untuk distrik ini kelihatannya belum berjalan, masih kurang. Nah, kenapa ini terjadi? Di HKBP itu ada namanya seasonality, jadi musim. Saya jelaskan, ya. Januari itu adalah bulan paling rendah dari sisi pendapatan di HKBP. Kenapa paling rendah? Pertama adalah banyak orang liburan, jadi tidak datang ke gereja. Yang kedua, banyak juga yang melakukan pesta Natal dan itu dilakukan hari Minggu. Jadi banyak orang juga nggak ke gereja. Yang ketiga, ya, yang namanya kebaktian sektor atau wilayah belum berjalan.
berarti kolektif untuk bagian sektor belum jalan juga. Iuran bulanan atau iuran tahunan di bulan-bulan Januari belum jalan, dan ini mungkin juga sama sampai ke kuartal pertama. Jadi pendapatan dari HKBP baik itu per harian maupun secara sentralisasi kuartal pertama pasti paling rendah. Itu yang disebut dengan seasonality. Tapi saya lihat ya agak kaget juga, tapi puji Tuhan Januari itu HKBP mampu memenuhi kepentingan daripada Balajo dari 3.600 pelayan dan pegawai. Waktu itu saya ingat adalah 26,5 miliar kebutuhannya. Itu mampu dipenuhi di Januari. Walaupun kita agak ragu waktu itu, karena bulan pertamanya adalah bulan paling rendah dari sisi pendapatan. Dan semakin naik kalau kita lihat Februari, Maret, April, Juni. April paling tinggi karena ada 6 kali ya kebaktian umum di situ. Nah, kalau ini bisa didorong, kalau kita lihat juga dari sisi laporan keuangan masing-masing kuliah, itu biasanya di kuartal keempat paling tinggi, bulan Desember paling tinggi. Nah, ini yang disebut dengan seasonality. Seandainya ini bisa diratakan setiap bulan, maka kemampuan keuangan HKBP akan mampu memenuhi Balajo maupun biaya operasional daripada resort dan distrik. Nah, biaya operasional ini adalah sesuatu yang berbeda juga dengan sentralisasi ini, ya. Kalau dulu barangkali kita terbiasa dengan udah kita buat kegiatan, nanti kita buat fundraising untuk mencari dana, ya. Nah, kalau sekarang sistem yang diterapkan di dalam sentralisasi, ya, plan what you do what you plan. Jadi harus membuat rencana kerja apa yang akan dilakukan. Berdasarkan rencana kerjalah maka ada alokasi anggaran, ya. Ini yang diterapkan apa yang disetujui di Komisi Keuangan dan dibawakan ke rapat MPS. Nanti harus melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Nah, itulah setiap 3 bulan dievaluasi bagaimana realisasi anggaran terhadap rencana kerja. Ini barangkali belum saat ini, ya. Dan ini barangkali sesuatu yang baru yang mungkin nanti akan diterapkan ke depan lebih disiplin lagi, membuat rencana kerja dan melakukan kerja sesuai dengan rencana, ya. Plan what you do what you plan. Ini sesuatu yang baru, belum kita laksanakan saat ini, ya. Dan barangkali ini adalah tahapan menuju ke sana. Tahun ini kita canangkan sebagai tahun profesionalisme di dalam penata layanan, ya. Di mana di dalam profesionalisme penata layanan ini salah satu barangkali yang kita harus rubah adalah dengan membuat rencana kerja yang lebih baik dan melaksanakan rencana kerja sebaik-baiknya. Itu barangkali yang berbeda untuk ke depan. Nah, saya di bagian akhir daripada presentasi ini sebenarnya ada satu video, ya, yang baru saya lihat minggu lalu, sebenarnya 2 minggu lalu, yaitu adalah pidato daripada Presiden Jokowi, ya, di depan daripada kepala-kepala daerah. Dan beliau mengatakan bahwa selama ini pelaksanaan anggaran yang diberikan oleh pusat ke daerah itu tidak langsung kepada kepentingan daripada masyarakat, ya. Beliau memberikan contoh misalnya, oke, ini ada dana 10 miliar mengenai pengembangan UKM. Tapi setelah lihat detailnya, itu 80% adalah uang rapat, uang perjalanan dinas, ya, honor pembicara dan lain-lain. Hanya kurang dari 20% dana yang disediakan itu sebenarnya benar-benar untuk pengembangan UMKM. Dan ini berulang-ulang diberikan. Nah, saya juga berharap di HKBP tidak terjadi seperti ini. Kalau kita mempunyai anggaran untuk resort maupun untuk distrik, maka kita harus memanfaatkan ini sebesar-besarnya demi pengembangan daripada pelayanan terhadap jemaat. Jangan sampai nanti ini menjadi sama seperti yang dilakukan oleh Pemda yang tadi, masuk ke transportasi, masuk ke honor, masuk ke SPD dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin beberapa hal yang bisa saya share
dan mungkin dari sini kita bisa diskusi ya. Jadi agak berat untuk sore hari seperti ini kita untuk panjang-panjang, tapi mungkin kalau ada yang perlu kita diskusikan, saya serahkan ke moderator. Ya, kita boleh tepuk tangan dulu. Jadi memang kita seperti sedang mengikuti perkuliahan ya. Jadi banyak kita dibawa mengenai latar belakang sentralisasi, kemudian angka-angka, grafik, dan terima kasih kepada bagian presentasi yang bisa mengikuti presentasinya sambil ininya. Jadi kalau kita bicara angka, sentralisasi topik untuk Deboskap, harusnya kita boleh bertepuk tangan buat diri kita dari distrik Deboskap. Di bulan April, Deboskap itu menyetor uang ke sentralisasi sebesar 1,9 miliar dari target 1,457. Jadi 131% di bulan April. Luar biasa Deboskap. Kemudian di bulan Mei, ini bulan lalu, kita itu menyetor 1,414 dari target 14157 atau 97% dari target. Jadi kalau di aturan sentralisasi, juga rimanya 90% itu kita udah dapat insentif. Alai ikut studi HKBP udah dapat 10% baru dapat kita insentif idola tulang. Jadi itu buat ini luar biasa Deboskap yang dipimpin oleh Amang Preses kita. Saya sudah distrik Nasing Bui di atas 90%, Bui sudah mahita dapat insentif. Jadi kita bagi mungkin kalau ada pertanyaan yang lebih spesifik mengenai angka. Tadi pun saya waktu di luar sudah mulai ada curhat mengenai sentralisasi. Mungkin kita bisa bagi kayak tadi tiga pertanyaan dulu lah penanya. Boleh ada satu di belah sini nanti sebutkan. Ini di sini dua. Oke, kita langsung aja kita ini kepada Enang. Tolong dibantu nanti di sini ada 2 orang. Tolong disebutkan namanya. Di penjelasannya Amang, karena saya juga beberapa kali menonton, walaupun Amang ini luas kami tidak selalu bisa berjumpa. Alih-alih dong YouTube Amang, boleh tong diulang musik kan? Boleh disebut namanya Enang. Iya, saya Gloria Sitanggang dari HKBP Bogor. Ya, semua Gloria Sitanggang HKBP Bogor. Terima kasih Amang. Tentang sentralisasi keuangan HKBP. Sentralisasi keuangan HKBP. Apa yang Amang sampaikan berulang kali, baik melalui YouTube atau langsung seperti ini adalah teori yang bagus yang harus dilaksanakan. Itu pemahaman saya. Karena saya terbiasa Amang memberikan jargon kepada murid-murid saya di sekolah. Seharusnya kita kalau sudah berbicara tentang sentralisasi keuangan HKBP, sentralisasi keuangan HKBP bersatu dan optimis. Ikonido sebetulnya jargon. Itu Amang kalau dari kami HKBP Bogor ya Amang ya. Dan memang kami berusaha untuk mendukung apa yang sudah diputuskan oleh Sinode Godang 55%, dan saya pikir tidak pernah terlambat HKBP Bogor ya Amang. Dan program kami juga dihuni ya. Tidak ada yang kami harus irit-irit karena sentralisasi jadi harus diirit lah. Banyaklah program-program yang tidak perlulah kita lakukan di tahun 2023 ini. Kira-kira seperti kan? Karena kadang-kadang memang ada juga yang seperti itu. Terkait dengan penghasilan Majumdok Ponamang di bulan Januari yang minim, tapi ada yang gemuk di bulan April dan di bulan Desember. Saya pikir kalau ini nanti sudah berjalan tahun-tahun berikutnya, ini akan lebih stabil lagi. Dan memang perlu juga kita pikirkan kalau memang kita berkomitmen untuk mendukung sentralisasi keuangan HKBP, Baboy Matong ada pilihan-pilihan khusus untuk mendukung keuangan sentralisasi. Jadi mana tiap bulan genap misalnya di minggu pertama atau apapun itu, mungkin akan sulit nanti Amang jika itu hanya kesadaran daripada Bulia itu sendiri. Mungkin perlu juga nanti suatu saat ada kesepakatan supaya memang betul-betul ini bisa kita realisasikan. Besok pula kita ngomong serto.
Ini harapan kita harus maju terus. Ada satu hal yang terpikirkan oleh saya pernah membaca komentar-komentar di Suara HKBP. Mana nasi tua, mana nggak dua selalu memberikan komentar. Bah, ruasnya HKBP sapi berat. Nah, saya sendiri sebagai sintua, aduh nggak enak banget ini bahasa. Tapi setelah saya pikir-pikir memang khususnya di Huria termacam Amang, bah memang sudah penghasilan bola share luas laku. Mungkin Amang bisa memberikan masukan. Mumpung kita berkumpul di sini satu distrik, mungkin ada hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh HKBP untuk bisa menghasilkan tanpa kita harus ikut sian ruas sih. Oke lah, kalau mau dari ruas 80% boleh. Aleboinian adong na 20% manang nasihat dia mungkin Amang bisa memberikan pencerahan kepada kami. Dan memang betul-betul dengan adanya sentralisasi ini, saya tidak berbicara pendeta kami, tapi pendeta secara keseluruhan di resort ataupun di Huria masing-masing, memang harus serius menangani program-program yang ada di gereja-gereja. Karena melalui program-program itulah memang kita bisa mendatangkan income di Huria masing-masing. Mulai ada makoras. Oleh di kumpulan dulu ya telannya. Silakan dari sini tadi ada 2 orang. Ya silakan Amang yang baju putih sama yang coklat. Nanti Amang yang dari Limo bisa nanti ya menyusul. Aku dua kalau ingin surga siang KKBP di Buksada. Oleh tema di panorama di Amang Duban Kaningan. Alam memang sekali repot saya berpikir mana kurang tuh hari baru pun tarik waktu dana turun nasihat angka pusat itu gereja-gereja. Dan memang di Watohami do bahwa di program di BPSA harus do dana turun siap pusat itu kuliah. Alai puasa dan turun saat sonari angka dengan boleh jelas Amang bahwa memang kontribusi ini kewangata kurang dobe untuk memenuhi. Alani nasroha dari Segador mengatur tas binoto jalan melarang kan proses syukur anak kasihan 2 SD bui orang nani. Nomor 2 orang mulubuinya anak kaningan tahu habis kata ratai orang pilihan dobe nagade di muncul di laporan siang DPSK anak kaningan wilayah jalan alani ini moros jadi dia itu memang kurang dobe untuk memenuhi tandingan mengenai dana dan turun siap pusat Huria. Buhado molor naman kumahana langsung ay opportunang ini mungkin harus usaha lain. Nang boto kami kasari limon harap do kaya yayasan ni kita HKBP doon akka usaha na asing. Wasa dan ada laporan paringot usi. Molo digabung misalnya semua ini bagaimana apakah dia sudah memenuhi atau memungkinkan kalau dicampur ditambahkan dari usaha-usaha lain yang ada di HKBP. Di sana ditambah yayasan atau usaha-usaha cetakan misalnya. Hotel dan penginapan akhirnya cuma di Matoran dan dulu. Bila kami mungkin buat tambahan siapa di mana masuk banyak tu laporan nasihat pilihan ini. Sebui untuk nak ada pertimbangan nanti kami perkara lebih buat orang kami di akar buat. Anak pada dasarnya apalagi sama HKBP di Buksada luas sangat mendukung dan juga berhalangan. Oleh teman saya 2 Istanbulan. Saya dari HKBP Depok Timur. Kebetulan saya juga bekerja sebagai dewan pantau di desa. Hal yang perlu yang mungkin menjadi pemahaman kita bersama. Kalau Amang tadi kan sudah menyebutkan 3 standing atau dasar hukum daripada keputusan sentralisasi. Tapi juga perlu juga kita tahu apa sebenarnya dasar-dasar atau alasan-alasan yang fundamental selain tadi untuk menyamaratakan semua, mensejahterakan semua pendeta, tapi kita perlu juga tahu apa di balik itu, di luar itu. Kalau dalam sebuah keputusan selalu ada sifatnya menimbang dan memutuskan. Jadi kami perlu tahu juga
Apa kira-kira dasar pertimbangannya? Apakah hanya itu saja? Itu satu. Yang kedua, Amang Lumbang Turutul menyampaikan data-data pemasukan dari gereja-gereja. Lalu kami akan mengejar pengeluarannya, bagaimana perinciannya. Ya, tetapi di Tamangina, ketika kita diundang dalam pertemuan seperti ini, boleh kita beda pendapat ya. Itulah namanya rapat. Dinamika itu harus ada. Beda pendapat itu boleh. Jadi tidak boleh saling memojokkan. Hal-hal itu sendiri. Tujuan kita adalah membesarkan HKBP Boludi. Enggak boleh HKBP, ya kan? Alanira boleh kita terima Amang ketika ada keputusan-keputusan yang sifatnya untuk mensejahterakan. Boleh, kita nggak anti dengan itu. Tetapi selama ini saya sejak lahir sudah HKBP apa? Ya, sejak lahir saya belum pernah pindah ke gereja lain. Artinya saya mengatakan HKBP itu lebih besar dan HKBP itu dari dulu, jujur ya Bang ya, memang kurang transparansinya penggunaan uang. Ya, kita jujur mengatakan itu. Nah, ke depan mungkin dengan ada Amang di sini, background tadi yang sudah segudang pengalaman, tentu Amang pasti lebih cerdas, lebih pintar. Ya, boleh mungkin memberikan apa kira-kira penggunaan uang ini bagaimana? Karena ke bawahnya perlu juga kami tahu dan kami belum mendapat penjelasan. Contoh, dengan sudah sentralistik, bagaimana dengan misalnya pembayarannya BPJS pendeta? Bagaimana yang lainnya? Gitu. Kami jujur aja yang kami tahu kan hanya sentralistik keuangan, tapi yang lain-lainnya kami belum paham. Jadi saya kira memang perlu penjelasan lebih ini, karena saya juga sebagai sintua, saya juga jemaat, ya, saya juga jemaat. Kalau pendeta kan karena tugasnya bisa berpindah-pindah. Kalau saya sintua kan kamu bisa pindah ke forum-forum jadi sintua, ya kan gitu ya. Jadi maksud saya itu Amang, kita setuju soal misalnya adanya sentralisasi. Tetapi mungkin ke depannya perlulah ada namanya lebih transparansinya, punya integritas yang lebih bagus, dan tadi sesuai yang di depan, profesionalisme dalam penata layanan. Profesionalisme dalam penata layanan lebih luas lagi kan pengertiannya, karena ada 3 dewan, Partulia, Diakonia, dan Koinonia. Tetapi perlu juga kita profesionalisme dalam hal penggunaan uang liturgia. Karena memang HKBP itu besar, tidak pernah ada sumbangan dari pemerintah, dari manapun. Itu selalu dari ruas kita. 5 jalur dan 1 koma, yang pasti yang saya katakan tadi, ketika misalnya ada pemasukan, tentu harus transparan juga penggunaan. Kalau hotel sudah ada tadi hotel kan, sudah ada kita dukung hotel. Mau bikin yayasan lain ya silakan. Tetapi bagaimana dengan penggunaan uangnya? Saya kira itu mungkin yang selalu ini, kalau ada kata di 10% kata Amang, tapi maaf Amang, saya nggak cerai Amang ya, karena kita di gereja, saya kira nggak pantas lah kalau misalnya kalau tidak senang keluar, nggak bisa seperti itu. Ya, ini gereja, ya kan? Karena apa? Faktanya juga Amang, kita mau kasih tahu faktanya. Udah banyak juga, cuma kita yang keluar diam-diam. Itu fakta, nggak bisa kita pungkiri. Dia mungkin nggak melapor. Tetapi ketika ada yang berbeda pendapat, saya kira ujung pimpinan bolehlah untuk mengajak kita diskusi seperti ini. Serta di Tasalufna, saya juga sering komunikasi dengan Opungi, Eporus, tentang keuangan gereja. Dan dia juga suka mengirim ke saya soal masalah penggunaan uang itu. Tetapi maksud saya itu kan pribadi saya, ya kan? Lalu bagaimana secara institusional? Itu yang saya maksud. Jadi saya kira bagus ini pemerataan pendeta supaya pendeta yang di kampung kalau mengalang singkong bulamo itu. Nah saya untuk pendeta Amang urus Amang usul saya pertama begitu Amang terpilih, saya ucapkan selamat, congratulations Amang itu. Saya bilang pendeta dari kampung pindahkan ke desa, dari kota dari kampung pindahkan ke kota, dari kota pindahkan ke desa, pemerataan dulu. Tapi dengan adanya sentralistik ini bagus, tidak perlu lagi berebut untuk ke kota. Oleh Aldeman kita. Terima kasih Pak Langsung aja pulang ya. Baik.
Baik, kalau saya lihat banyak kesamaan dari pertanyaan dari 3 penanya. Ya. Jadi yang pertama, yang pertanyaan ataupun pernyataan bahwa jemaat ini jadi seperti sapi perah. Ya, jadi saya kira ini juga mungkin suatu hal yang kita perlu kaji lah, benar nggak gitu ya? Kita juga harus membandingkan diri juga dengan gereja-gereja lain, ya. Dan gereja-gereja lain ini juga banyak itu datang dari HKBP. Kalau saya lihat misalnya ya, orang-orang Batak yang jemaat dari GKI, ya, orang-orang Batak yang bergereja ke gereja karismatik dan lain-lain, itu sumbangannya besar-besar, ya. Jadi mereka menjadi donatur-donatur utama di gereja-gereja itu, gitu ya. Yang saya heran adalah di HKBP sulit banget untuk menjadi donatur. Jadi kalau saya melihatnya yang namanya sapi perah ini sebenarnya kita masih sangat jauh dari situ. Jadi antara apa yang kita serahkan, berkat yang kita terima, ya, untuk membantu jalannya suatu gereja atau jalannya operasional dari HKBP, kalau kita masih mau jujur sebenarnya masih sangat jauh dibandingkan dengan gereja-gereja lain. Tetapi banyak pertimbangan mengenai hal itu. Banyak mengatakan, oh ya pelayanannya lebih bagus. Saya kira ini juga sentralisasinya adalah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan ke depan. Karena kalau yang saya tahu dari sentralisasi, semester pertama itu memang kinerja dari masing-masing pimpinan Huria, ya, baik itu Huria atau resort atau distrik, masih dinilai dari pendapatan yang diperoleh dikaitkan dengan target, ya. Itulah nanti yang menjadi KPI untuk memberikan adanya insentif semester pertama. Tapi semester kedua itu rencananya maka KPI daripada pimpinan gereja Huria atau resort ataupun distrik itu adalah tingkat partisipasi daripada jemaat. Jadi kalau jemaat dari satu Huria ada 1000, maka akan dilihat statistiknya berapa orang yang datang ke gereja setiap minggu. Kalau misalnya jemaat dari satu sektor katakanlah 100, berapa yang ikut kebaktian sektor misalnya sekali 2 minggu. Kalau anggota dari kategori tertentu berapa yang ikut di dalam kegiatan ini. Maka tingkat partisipasi daripada jemaat di dalam kegiatan Huria itu menjadi KPI utama. Itu yang kita sebut sebagai leading indicators. Jadi pendapatan itu adalah lagging indicators. Karena orang sudah merasa bahwa saya merasa nyaman untuk ikut berpartisipasi di dalam kegiatan Huria, maka dengan demikian juga orang tergerak untuk bisa menjadi donatur atau memberikan persembahan yang lebih baik. Itu yang kita percaya ke depan ini. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan. Jadi gereja memang sumber pendapatannya dari dulu memang datangnya dari situ, dari kolektor, dari persembahan. Gereja kita bukanlah merupakan ormas atau organisasi yang sudah mempunyai badan usaha yang sangat kuat, ya. Kalau kita lihat gereja-gereja lain sudah punya badan usaha yang bisa juga menjadi sumber pendanaan operasional gereja mereka. Kita bisa lihat misalnya ada GKI yang sudah cukup kuat beberapa kegiatan badan usaha mereka. Yang paling kuat adalah Katolik. Katolik itu banyak sekali badan usahanya yang bisa menjadi sumber pendanaan dari operasional daripada gereja. HKBP belum. Kita banyak badan usaha, tapi kebanyakan badan usaha di HKBP masih minus, ya. Bahkan harus disubsidi untuk bisa beroperasi. Jadi hanya sedikit barangkali yang sekarang ini benar-benar menghasilkan uang, ya. Inilah nanti yang mungkin juga akan dibenahi ke depan, sehingga dengan adanya kekuatan dari HKBP yang sudah united ini, maka badan usaha berikutnya adalah merupakan suatu kesempatan bagi HKBP untuk bisa menghasilkan dana mendukung operasional daripada gereja. Ya, yang kedua mengenai inisiatif khusus, saya kira ini adalah memang yang diharapkan, ya. Kalau ada misalnya inisiatif khusus yang tadi dikatakan memprioritaskan sentralisasi ini, agar kita bisa lolos tahun ini untuk bisa memenuhi itu, ya.
Dan sumber pendapatan lain, ya ini yang tadi, badan usaha di HKBP ini belum bisa untuk menghasilkan dana yang cukup besar, ya. Yang saya lihat misalnya yang dilaporkan pemasukan ke BBSK baru datang dari pengelolaan daripada Sopo Nomensen, ya itu pun baru 100 juta yang dilaporkan. Sementara dari yayasan yang lain ini belum selesai dari sisi kajian pajak, sehingga kalau misalnya suatu yayasan menyetorkan ke HKBP maka nanti implikasinya adalah dari sisi perpajakan. Ini lagi dikaji, ya, apakah misalnya dari Nomensen harus menyetorkan dana ke BPSK ataupun badan usaha yang lain. Itu adalah sumber pendapatan lain. Nah, sumber pendapatan lain ini akan menjadi bisa maksimal kalau kita menempatkan HKBP ini sebagai satu kesatuan. Saya pernah mensimulasikan dan bahkan juga mempresentasikan, kalau nggak salah juga untuk distrik di Boskap juga dulu kita bicara mengenai pembentukan koperasi, ya. Pembentukan koperasi, kalau kita bisa menyatukan seluruh HKBP yang di Boskap aja, barangkali kita bisa mempunyai koperasi yang sangat besar. Koperasi yang sebenarnya bergerak di bidang perdagangan hanya kebutuhan daripada jemaat di dalam satu distrik saja itu cukup besar. Saya berikan perbandingan, di perusahaan kami di ISS, karyawan kami itu 60.000 orang. Saya inisiasi pembentukan koperasi di PT ISS kira-kira 4 tahun yang lalu. Saat ini anggotanya baru sekitar 5.000-6.000 orang. Tapi dana mereka yang beredar sekarang ini, ya, yang datangnya dari setoran anggota, iuran wajib dan iuran sukarela menjadi simpanan, sekarang mereka sudah punya dana sekitar 110 miliar yang bergerak hanya dari 6.000 anggota. Daripada karyawan kami adalah karyawan-karyawan yang bergaji UMR, ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalnya seluruh jemaat yang ada di Boskap ini kita bisa membentuk satu koperasi, kita menggantikan fungsi dari Indomaret atau Alfamart saja, di mana kita bisa menggunakan melakukan home delivery dari semua kebutuhan rumah tangga daripada jemaat. Saya kira sangat mudah untuk menghasilkan dana yang cukup besar. Tetapi kembali, ini kan harus kita galang satu persatuan kesatuan di antara gereja-gereja. Kalaupun belum bisa secara nasional 3.700 kuria, kita coba mungkin dari satu resort, satu distrik. Maka banyak sekali kegiatan yang lain yang bisa menjadi sumber pendanaan daripada operasional daripada gereja, ya. Kemudian pertanyaan lain adalah pertimbangan lain dari sentralisasi. Jadi gini, kembali lagi, ya, memang orang bisa beda pendapat mengenai hal ini gitu, ya. Tapi saya di dalam tulisan saya juga saya sebutkan bahwa sentralisasi ini sudah dibicarakan sejak lama sekali. Jadi mengenai pertimbangan-pertimbangannya apa, jadi bukan tataran itu lagi sekarang ini untuk kita diskusikan, ya. Bahwa apa yang menjadi landasan pelaksanaan dari sentralisasi ini, saya kira ini sudah dikaji sebelum Sinode Goda, sudah dikaji berkali-kali. Barangkali saya tidak pada posisi untuk menjelaskan justifikasi ataupun pertimbangan apa harus dilakukan sentralisasi ini. Kalau saya hanya melihat bahwa keputusan sudah diambil, berarti harus dilaksanakan. Mengenai landasan apa, pertimbangan apa, ini barangkali udah 20-30 tahun pernah dibicarakan, beberapa kali Sinode Goda pernah dibicarakan. Nah, mungkin ya yang lebih kompeten menjelaskan ini tentu adalah peserta daripada Sinode Goda, ya. Saya mungkin melihatnya dari situ. Kemudian mengenai transparansi, mengenai penggunaan dana, tadi memang secara umum saya katakan saat ini prioritasnya itu adalah memang untuk Balanjo, ya. Jadi kalau saya lihat dari sisi perencanaan yang dibuat oleh tim kaji, ya, yang sudah bekerja 2 tahun dan juga disajikan oleh Komisi Keuangan kepada tim sentralisasi sebelum kami jalankan BPSK ini, kira-kira 80% adalah Balanjo, 20% adalah biaya operasional daripada resort, distrik, dan Hatopan pusat. Itu adalah penggunaannya.
Memang kita juga mengharuskan bahwa pelaporan itu harus transparan. Bahkan kita wajibkan sebenarnya laporan keuangan HKBP tahun ini harus diaudit oleh auditor independen. Ya, bahkan kita minta adalah Big Five yang audit. Ya, sekarang ini sebenarnya format laporan keuangan daripada HKBP ini dibuat oleh orang-orang yang datang dari EY, Ernst Young. Ya, kalau kita tahu apa namanya auditor top 5, EY adalah salah satunya. Dan ini kebetulan adalah jemaat HKBP yang bekerja di EY, jadi mereka pro bono, jadi nggak digaji untuk membuat desain daripada laporan keuangan HKBP. Dan itu harus diikuti, dipatuhi, nanti akan diaudit oleh tim independen juga, ya, pada akhir daripada tahun anggaran tahun ini, ya. Jadi saya sih sangat percaya bahwa orang-orang yang melakukan audit dan juga sistem keuangan yang dibangun sekarang ini, kita menuju kepada sistem yang benar-benar profesional. Dan ini juga memang motivasi lain kenapa harus dilakukan demikian. Ini membuka kesempatan bagi HKBP juga untuk mendapatkan sumbangan-sumbangan dari lembaga yang mewajibkan bahwa laporan keuangannya itu harus transparan, harus bisa diaudit secara internasional. Banyak lembaga dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang mau memberikan sumbangan ke HKBP, tapi dengan persyaratannya laporan keuangannya harus auditable. Nah, itu mengenai penggunaan atau alokasi daripada dana, ya. Saya kira kita pada tahap sekarang ini karena ini baru dilaksanakan, saya sih mendorong kita percaya dulu aja deh, karena ini baru tahap pertama, ya. Bahwa kita akan bertanya-tanya bagaimana transparansi ini, profesionalisme ini bisa dilakukan, mungkin kita uji nanti, ya. Ini memang tahap pertama dari sisi pengujian ini akan dilakukan di bulan Juli Agustus kalau nggak salah, akan dilakukan review terhadap kinerja daripada BPSK selama 6 bulan, jadi Januari sampai Juni. Itu akan dilakukan juga review. Jadi dengan adanya komitmen dan juga sekarang ini banyaknya instrumen yang bisa melakukan ini untuk dilakukan secara profesional, kalau saya sih memilih mempercayai sistem yang ada, baru nanti benar-benar kita benar-benar lihat apakah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip accountability, transparansi yang sudah kita inginkan dilakukan di dalam pengelolaan keuangan ini. Mungkin demikian jawaban dari saya. Saya memang nggak bisa menjawab seluruhnya, jadi saya memberikan pendapat mungkin yang pendapat profesional saja, karena yang lainnya barangkali yang lebih kompeten adalah pimpinan HKBP untuk menjelaskan mengenai untuk apa sebenarnya ada nomenklatur daripada penggunaan dana ini, ya. Jadi kalau Amang dan Inang punya keinginan untuk lihat lebih detail, sebenarnya bisa dilihat lagi di YouTube HKBP materi-materi pelatihan sosialisasi yang dulu dilakukan. Itu pernah di empat tempat, ya. Ada di Humbang atau di Toba, ada di Medan, ada di Pekanbaru, dan ada di Jakarta kalau nggak salah yang pernah dilakukan. Nah, YouTube-nya itu masih lengkap secara detail. Di situ ada nomenklatur mengenai persembahan, ada nomenklatur mengenai alokasi penggunaan dana sentralisasi. Termasuk tadi pertanyaan apakah BPJS termasuk yang dibayar oleh BPSK. Bahwa sekarang ini belum semuanya dilakukan, ini adalah transisi. Jadi BPJS Kesehatan dulu itu berbagai model yang dilakukan di HKBP. Ada yang dibayar oleh masing-masing pelayan, ada yang dibayar oleh Huria, ada yang dibayar oleh pusat. Demikian juga BPJS Ketenagakerjaan juga nggak seragam. Ada yang kecelakaan kerja, ada kematian, ada tunjangan hari tua. Nah, ini mau distandarisasi semuanya. Cuman kita nggak mungkin untuk menghentikan ini menunggu standarisasi bisa dilakukan. Karena begitu putus nanti sulit untuk bisa melanjutkan. Sehingga keputusan yang diambil waktu itu
Ini dilanjutkan saja dulu, nanti akan dibayarkan oleh BPSK. Saya kira itu. Tapi yang lainnya ada untuk pensiun, kalau nggak salah ada juga untuk asuransi kesehatan dan macam-macam. Detailnya ada di dalam nomenklatur yang sudah ada di dalam YouTube. Jadi kalau ingin mendapatkan detailnya, saya kira ada di YouTube. Situasi yang tahayan cukup kami dapat jorong kundi orang apa maksud atau orang dari layar kalau harus kami jadi salah kaminya dan yang melihatnya apa baca so iya perjalanan yang satu so ini dan perjalanan dalam buat jadi dia lebih poin nah boleh jadi pengawasan yang boleh lebih perjalanan negatif benar benar baru soal suku tapi lama Deboskat bisa membentuk suatu kooperasi katakanlah bentuk untuk menambahkan seada pemasukan di Deboskat. Walau untuk legalisasi ini berlaku di setiap pusat mengenai kebijakan di Deboskat dolar Saudi atau bagaimana? Ini masih disebut boleh ya? Boleh, silakan. Moderator tidak pada termasuk suku amal ialah jelaskan di BPSK peta di AKBP. Saya terus terang mungkin Deboskat termasuk bagus. Wahadu pemandangan di BPSK tentang gereja-gereja yang tidak mungkin sebenarnya menyetorkan. Ya, pasti ada itu mungkin dimainkan atau gimana jadi setor itu BPSK hanya sedikit. Termasuk suku tuaman pimpinan AKBP, Mang Jonaliso. Ini bagaimana ini? Langkah apa kalau hanya begini aja bisa terlaksana terus? Saya tidak ada. Ya, yang menyetorkan tidak sebenarnya bagaimana? Oke, jadi untuk yang pertama mengenai detail daripada pelaksanaan sentralisasi yang sebenarnya yang paling detail itu adalah di materi sosialisasi itu Amang. Jadi kalau Amang punya waktu untuk melihat sebenarnya baik itu mulai penjelasan dari Opung Eporus sampai kepada semua penjelasan tata laksana dan nomenklatur daripada persembahan dan nomenklatur daripada pengeluaran itu sebenarnya sangat lengkap ada di sana ya. Jadi coba dari 4 sosialisasi itu sebenarnya agak mirip semuanya dan agak detail. Saya juga kalau mau kembali lagi mau pelajari saya selalu buka itu ya, itu lengkap ada. Dan kalau nanti diperlukan barangkali nanti kami bisa kirimkan juga bahan presentasinya PPT ya, mungkin Boru juga punya, bisa dikirimkan nanti materi sosialisasi. Jadi yang berupa Word maupun berupa PowerPoint. Nah untuk yang kedua tadi mengenai koperasi. Jadi koperasi ini sebenarnya dulu didiskusikan seperti itu. Ini sebenarnya badan usaha dari orang-orang yang sepakat membentuk koperasi. Jadi tidak harus izin dari pusat mengenai hal ini, ya. Bahkan dulu sebenarnya waktu saya ditanya bagaimana cara pembentukan koperasi, waktu ini saya lakukan sosialisasi di Baraja, saya lihat ada 200 orang yang hadir di ruangan. Saya bilang kalau kita 200 orang hadir di sini aja mengumpulkan KTP masing-masing, maka koperasi sudah jadi. Jadi sangat mudah sebenarnya. Tetapi ada bagusnya sebenarnya kalau kita buat misalnya koperasi ini adalah berpikiran jangka panjang adalah tingkat HKBP secara keseluruhan, sehingga kita mempunyai izin koperasi yang nasional. Itu mempermudah, karena kalau kita memulainya dengan koperasi pada level lokal, maka kita sulit bergerak untuk menjadi tingkat nasional. Tapi kalau kita mulai dari tingkat nasional, maka nanti setiap gereja akan bisa menjadi cabang dari koperasi ini. Mereka nggak perlu untuk mengurus perizinan daripada koperasi. Itu saja sih sebenarnya pertimbangannya. Kenapa kita berpikiran besar? Kita mulai dengan misalnya distrik atau pada level pusat. Nah, saya kira mungkin untuk pertanyaan Amang saya yang kedua, bagaimana gereja-gereja yang tidak mampu atau sedikit sengaja? Memang inilah tantangan bahwa ini adalah policy kebijakan
Jadi memang di sini nggak ada negosiasi. Waktu itu pernah saya usulkan juga sebenarnya yang 800 gereja yang tadi saya katakan setorannya itu hanya kurang dari 1% dari total. Kenapa nggak kita waive saja? Mereka nggak full store gitu ya. Tapi ini adalah keputusan yang dibuat oleh Sinode dan berarti harus dilaksanakan. Kalau saya lihat beberapa gereja di beberapa distrik mereka saling menolong. Jadi ini saya lihat contohnya adalah di distrik Samosir. Jadi di distrik Samosir itu memang banyak gereja nggak mampu untuk memberikan setoran yang 55%. Tapi saya lihat itu paresesnya itu mau mobilisasi gereja-gereja yang mampu untuk mendukung mereka. Jadi mereka membayarkan atas nama daripada gereja-gereja kecil itu, sehingga tetap mereka menyetorkan 55%. Jadi ini adalah memang tahap berikutnya. Saya nggak tahu, mungkin di Sinode Godang berikutnya nanti bisa dilihat. Karena saya juga punya pertimbangan sebenarnya gereja sangat besar, 55% itu terlalu kecil sebenarnya. Terlalu kecil. Karena apa? Saya berikan simulasi misalnya, ada satu gereja yang besar. Saat ini mereka mempunyai 7 pendeta. Jadi sebelum sentralisasi, mereka membayar gaji dan semua kebutuhan dari 7 orang pendeta. Sekarang tiba-tiba harus membayarkan hanya 55%. Jadi kalau kita lihat hitungan matematisnya, dulu setoran ke pusat itu kira-kira 30% kan? Jadi satu kolek ya kan sebenarnya 30% sebelum sentralisasi. Ya tapi kalau orang yang disiplin lah ya, gereja yang disiplin harusnya sih sepertiganya harusnya ke pusat, ya kan? Tapi di luar itu kan membiayai pendeta yang bertugas di sana atau full timer yang ada di sana. Selain itu juga membiayai anggaran dari resort. Selain itu membiayai juga anggaran daripada distrik. Sekarang ini semua hilang kan? Nggak ada lagi untuk resort, nggak ada lagi untuk distrik, nggak ada lagi untuk full timer. Jadi hanya menyetorkan 55%. Banyak gereja yang 45%-nya jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi untuk tahap tertentu sebenarnya gereja besar mestinya bisa 60% atau 65%, bukan 55%. Tapi untuk gereja yang sangat kecil barangkali harus 0. Bahkan harus menerima mungkin dari BPSK untuk membantu operasional daripada gereja kecil. Nah ini mungkin nanti masukkan ke sinode berikutnya atau rapat MPS berikutnya untuk membuat kelas-kelas daripada gereja atau kuliah berdasarkan itulah presentasi setoran yang harus disetorkan. Nah kembali sebenarnya adalah kita melihatnya adalah HKBP sebagai satu kesatuan yang mampu membayar yang tidak mampu atau yang mampu mendukung yang tidak mampu. Mungkin prinsipnya seperti itu. Ini pas jam 3 barangkali untuk kita ya. Baik. Nah sekali lagi kita beri tepuk tangan kepada Amang Elisa Pengetahuan. Kita sudah banyak pengetahuan mengenai sentralisasi. Mungkin sambil ngopi kalau masih ada ini di hatinya boleh lama nanya kepada kami itu atau kepada Amang Kadep atau kepada Preses atau siapapun yang mungkin bisa memberikan jawaban. Kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih Amang Elisa. Baik, terima kasih kepada narasumber yang luar biasa, kepada moderator yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan kepada narasumber kita dan moderator kita. Baik, kita akan coffee break dan kita kembali ke ruangan jam 15.20. Terima kasih. Mengenai rencana tindak lanjut pemberdayaan Sintua yang dibawakan oleh Amang Pareses Pendeta Nexon Simanjuntak STH dan juga kepada Amang Kadep Koinonia, Amang Dr. Deonal Sinaga, silakan untuk maju ke depan. Baik, selamat sore semuanya. Amang Ina masih tetap semangat? Ya, walaupun masih ada beberapa teman kita yang di luar, terutama pecinta oksigen tercemar, ya. Jadi, di sini sudah ada Amang Kadep, kita Koinonia, Amang Elisa sama Amang Preses yang akan bisa menjawab beberapa pertanyaan kita. Apa saja tentang perubahan, apa saja tentang HKBP, kecuali soal mutasi. Kalau mutasi namanya suami suku nanti. Jadi
silahkan, kita mungkin bisa pakai waktunya, nanti diingatkan Saya mengenai timeline-nya, kita bisa buka 3-3 aja dulu agar tidak terlalu banyak. Mungkin kita bisa serahkan kepada kita untuk memberikan pertanyaan. Sesi pertama 3 orang. Oleh tema aman, perlukan memperkenalkan diri tadi sudah dibuat untuk itu. Boleh tetap makin terkenal. Siswa Erni Romoli dari Sumamora, Yuni Sinurat dari Bogor, dokter gigi. Jadi mau lalu pakai pon lapor di patoran asalnya. Pendeta resort kami yang ganteng ini, aman, pendeta Anwar Nababan. Berjudian. Ya, begini aman. Tapi boleh lamanya, maksud saya, semoga tidak jadi menyinggung perasaan. Tapi kan bolehlah disampaikan, saya pikir ya. Begini aman. Pertama mengenai sentralisasi, kalau saya tidak terlalu mendalami, tapi yang saya lihat begini. Sebetulnya contoh tadi kebaktian waktu awal pertama kan pendeta Jackson ya kan waktu mau marpelean Amang itu kan bilang tadi pelengor rumah nausuma naumuni tergugah loh hati di sini. Artinya pasti kan harusnya kita kasih 20.000 jadi 50 lagi apa maksud saya begitu. Yang saya lihat, tapi sudah saya sampaikan ke Amang pendeta waktu itu kan. Sebetulnya waktu kita mau marpelean gak ada loh salahnya pendeta HKBP. Marilah kita bersiapkan untuk kolektif memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tetapi pernah saya pertanyakan ke pendeta, sensitif dong mengenai kenapa sensitif? Itu kan sebetulnya karena gini loh, kalau saya lihat orang akhirnya menganggap pilihan itu sepele. Padahal kalau saya daripada minta, maksudnya donatur boleh aja. Tetapi sumbangan yang paling murni saya pikir adalah hati yang tulus pada saat kita kebaktian. Kan dibilang pasu-pasu Tuhan ya berbuat nahucus di julu. Benar apa tidak? Iya kan? Saya lihat nanti jangan dibilang mau memberitahu persembahan yang bukan. Kami kebetulan suami istri PNS. Naik gaji naik dong. Kolektor, ya kan? Kalau saya lihat dari 2.000, 5.000, 5.000 jadi 10.000, 10.000 jadi 20.000, 20.000 jadi 50.000. Kalau dihitung itu, apa arti pilihan tahunan? Gak ada apa-apanya itu. Ya kita sekeluarga misalnya satu 1.000 setiap minggu, apa rupanya? Karena apa? Artinya diimami persembahan itu. Tetapi kalau mau kolektif tidak disampaikan sama pendeta seperti itu, menurut saya kayak sepele, kayak seolah lebih penting donatur sih. Padahal sebetulnya bagaimana hati kita setiap minggu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Makanya di sektor saya kalau mau bapak pembeli saya bilang, apalagi amanah ini sudah sentralisasi. Yang kita berikan itu sampai ke semua pendeta, ke semua bukan hanya pendeta, apa yang bekerja di KBP, supaya tergugah hati mereka. Begitu loh maksud saya. Jadi tidak terlalu sulit sebetulnya, karena itu sesuai dengan firman Tuhan maksud saya. Amin saudara. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, memang aman harus kita akui. Pendalaman dari sentralisasi memang seolah-olah uang. Tetapi bagaimana firman Tuhan itu didalami semakin hari semakin dalam. Nah, maksud saya seperti ini. Tentukan cerminan kita adalah firman Tuhan Alkitab. Bagaimana kita tahu melakukan firman Tuhan kalau tidak dengar-dengaran dengan firman Tuhan? Ya semakin hari didalami lah bagaimana caranya. Tadi pemulihan kalau menurut saya. Bagaimana firman Tuhan jangan-jangan gini, sampai ajal kita datang, jangan-jangan Alkitab tidak pernah kita baca. Maksudnya secara pribadi. Nah kalau saya mohon KBP ya, supaya mendalami baik keluar dari anak-anaknya, kalau bisa pelan-pelan dibaca lagi firman Tuhan. Karena apa? Itulah cerminan kita. Itulah sebetulnya modal kita. Jangan gini loh. Saya dokter gigi, saya baca buku tentang dokter gigi sampai tuntas, tapi hanya untuk mencari uang itu. Tapi kan kehidupan bakal kita adalah firman Tuhan. Jadi kalau saya itu didalami baik di luar dan lewat pendeta, bagaimana caranya supaya di rumah tangga pun berserang, rumah tangga kita sekarang ini banyak juga kan ada rumah tangga yang cerai, yang begini. Berarti kan
berapa tahun dia sebagai KKBP, tidak takut dia sama Tuhan. Nah itu aja maksud saya, pergumulan saya sebagai sintua, supaya menurut saya bagaimana mendalami firman Tuhan, bagaimana supaya ikhlas memberikan persembahan pada saat hari Minggu paling penting menurut saya. Terima kasih. Nama saya Situa Mentawal Hutauruk dari HKBP Resort Depok Timur Moleate. Kalau membaca tema kita profesionalisme dalam penata layanan, itu juga yang kita usung setahun ini, itu tentunya berbicara kompetensi dan capability, begitu ya. Baik, kemudian tadi juga di awal disampaikan bagaimana HKBP berupaya supaya seluruh Pangkalado bisa tampil all out atau totalitas. Kalau bisa outstanding begitu. Nah, di sini apa upaya yang kita lakukan supaya Pangkalado itu mengerti dengan baik role and responsibility-nya. Ini kita mulai dari katakanlah saat screening proses untuk menjadi calon sintua, kemudian juga bagaimana memastikan mereka kompeten supaya mereka menjadi pamula yang profesional. Kemudian juga kurikulum silabus rasanya belum ada ya dari pusat untuk standardize untuk proses learning mereka. Kemudian juga berbicara profesionalisme, kelihatannya kalau saya lihat kebetulan ini bukan berbicara di HKBP kami Depok Timur, tetapi kebetulan saya punya rekan beberapa pendeta di Jabodetabek yang angkatan saya, rekan saya dekat, kira-kira mengalami masalah yang sama bahwa database kita atau big data kuliah kita sebenarnya belum akurat. Padahal itu menurut saya adalah sesuatu yang penting untuk kita melakukan suatu evaluasi atau pengambilan keputusan berdasarkan suatu fakta yang aktual. Sehingga dalam pengambilan keputusan atau strategi pelayanan kita itu berdasarkan suatu pertimbangan yang matang begitu. Kita bisa menganalisa kehadiran jemaat, ternyata misalnya di gereja kita usia naposo kalau hari Minggu hilang, kemana mereka? Bagaimana partisipasi kontribusi naposo yang bisa menjadi donatur? Nah, jadi jangan hanya yang sudah mau pensiun atau yang pensiun aja yang berpartisipasi untuk donasi gereja misalnya. Sehingga kita punya data yang baik, data itu menjadi sesuatu yang bisa dikelola secara optimal untuk kebaikan pelayanan kita. Kemudian juga bagaimana gereja memanfaatkan teknologi yang ada. Katakanlah dengan teknologi kita bisa kok menangkap insight jemaat melalui Google Form misalnya ya, diadakan survei, ada kendala apa di tiap gereja, ada masukan apa dari jemaat, sehingga kita ada interaksi, tidak one way communication. Saya yakin saat insight jemaat itu bisa menjadi sesuatu yang ditampung dan kebutuhan real mereka terpenuhi, rasanya jemaat itu tidak akan pelit lah untuk menyumbangkan sesuatu, mengucap syukur kepada Tuhan melalui gerejanya. Dengan demikian mungkin teknologi bisa kita manfaatkan, katakanlah partisipasi, persentage partisipasi untuk ketaatan untuk pembayaran iuran tahunan ataupun janji iman mungkin bisa kita tingkatkan. Contohnya, katakan ya kita buat suatu WA blast gitu ya, personil gitu ya, sehingga orang tidak tersinggung. Dari data gereja bisa di reminder bahwa aman ini kami tunggu untuk iurannya misalnya, kami tunggu janji imannya, semoga berkat Tuhan senantiasa berlimpah, diberi kesehatan bla 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 dan sebagainya. Itu hanya teknologi yang menurut saya sangat sederhana ya. Tapi walaupun itu sederhana, saya yakin semua orang yang berpikiran besar percaya yang namanya baby step. Segala sesuatu yang besar pasti dimulai dari suatu langkah yang kecil. Tidak ada 300 km tanpa satu titik pertama yang harus dilakukan. Bagaimana kira-kira nanti HKBP menyikapi hal ini ke depan supaya profesionalisme kita bisa semakin baik, kemudian juga pelayanan kepada jemaat bisa semakin baik, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mulai ya? Baik, Amang. Terima kasih, Amang. Satu lagi, Amang, dari sini tadi yang pakai batik di belakang, silakan. Nanti Amang bisa di sesi berikutnya. Cek. Mulai Amang,
Perkenalkan, nama saya Situa Huta dari HKBP Bogor. Pertanyaan saya sangat senang nih kalau kita bicara profesionalisme. Juga saya sangat yakin lah kalau terlibatnya Amang Lumban Teruan di desentralisasi ini bisa menuangkan pengetahuannya terkait pelayanan sentra profesionalisme di gereja kita yang besar ini. Pertanyaan saya adalah, berbicara tentang profesionalisme tentu ada goal atau acuan, achievement yang harus diberikan kepada huri-huria gereja secara khusus, mungkin kepada para pendeta yang melayani. Berbicara profesionalisme pasti ada reward and punishment. Tentu tadi kalau mencapai target saya dengar diberikan insentif. Wahai ketua Panitia Bangunan dan Huria yang belum memberikan harapan seperti yang diinginkan HKBP, kira-kira ada action khusus nggak yang diberikan kepada mereka? Asal boleh kalau kita kerjasama, kebersamaan itu akan mendukung keberhasilan sentralisasi ini. Kalau distrik lain tidak berhasil ya mungkin harus diberikan semacam push kepada para pimpinan-pimpinan jemaat di gereja-gereja yang berhasil. Saya kira itu adalah bagian daripada profesionalisme. Itu harus benar-benar kita jalankan. Mungkin bisa dituangkan oleh pengalaman Amang Lumban Teruan untuk hal ini. Yang kedua, apakah ada mungkin, mohon maaf kalau salah perhitungan sehingga kami di resort dana itu baru bulan Juni ini kami terima. Kebetulan saya segmen di HKBP Bogor, perhitungannya harusnya tiap bulan kami dapat kurang lebih 8%. Tapi kenyataannya baru 5% di bulan Juni ini dari anggaran yang seharusnya diberikan. Kira-kira 2 jaman boleh deh. Ya, ada berapa dulu. Mungkin kita langsung ke Makade dulu dan dilanjutkan ke kiri. Kemudian waktu dulu amanami nanami namapan respon dak sudi suku-suku nanti alai respon majoro ulkon semensian alat inang situa buru simamora inang dokter menyinggung tarima untuk sentralisasi doa pemahaman tarima untuk pilihan. Saya sangat setuju 100% dengan Inang. Jala onra refleksi kita sudah pelayan. Memang tohor lelok di nanginak pedangi kotos menerus. Alai tinggal dotong memang marti jamita. Tatikankan tarima hina harga di teologi persembahan, pemahaman teologi persembahan, bahwa persembahan kita itu merupakan respons kita terhadap anugerah Tuhan yang sangat besar yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Molo ta itong ko karigan bahasa ni Tuhan ini sa situngan at aliani Tuhan ini tersedia lobe tarsoni mate inang sedangkan jala on di roha berlaku kepada kita semua, kepada pelayan perhalalu tak kedua sendiri. Jala nak kaningan nga disinggung amang insinyur Lumban Teruan sa situngan di presentasi na sida ditiki merespons tari waktu suku-sukun semacam sakit rah hirarong nakalingan direspon amang Lumban Teruan. Ya sebenarnya kalau kita bandingkan dengan dengan di gereja-gereja lain, ini penggunaan uang kita itu masih sangat rapi gitu ya, dalam arti ada aturan mainnya seperti itu. Dan marlong-long soalnya dokter nih amang profesor kasali dan kaninan. Ya bisa seseorang hamba Tuhan memperkaya diri, bahkan seperti di Amerika Serikat bisa sampai mendatangkan jet pribadi dan rumah mewah, kendaraan mewah, karena dia sendiri yang mengelola keuangan yang didatangkan dengan cara manipulasi, bahkan dengan teologi yang menyesatkan.
sebagai contoh mendukung molodang di lepo masuk neraka dengan menggunakan ayat-ayat apa itu ya dan mulai masalah tamangan dengan ayat-ayat kan kita tidak seperti itu. Kita Lutheran yang memahami bahwa memang anugerah persembahan kita itu adalah anugerah Tuhan. Kita bukan mau menyebut Tuhan. Kalau kita banyak persembahan maka berkat Tuhan akan banyak kepada kita. Bukan seperti itu. Alai orang tarimang-rimangi belgani pabahenan di Tuhan di mulutnya. Pantas lebih harga 2.000 ya. Pantas lebih harga 5.000 dan seterusnya. Jadi termoni dora maksud ni halakinan situa bersama orang nakanina. Kemudian ya tentunya pendalaman firman Tuhan itu kuncinya. Ya, pendalaman firman Tuhan. Saya pikir ini berlaku untuk semua level, termasuk kepada hamba-hamba Tuhan, terus memperdalam firman Tuhan, perhalalu bina, bahkan jemaat. Molo di berbagai gereja ada proses semacam kursus teologi jemaat. Orang Indonesia masih ajar bahkan membayar untuk uang kuliahnya. Dia mau kuliah tentang teologi, dia bukan mau jadi sintua, bukan mau jadi majelis, tetapi supaya pemahamannya tentang firman Tuhan itu demikian mendalam. Saya pikir ini membutuhkan kerja keras kita. Saya pikir perubahan paradigma tentang bahwa belajar teologi itu bukan hanya pelayan firman waktu. Belajar teologi itu adalah juga untuk semua para lalu dan tentunya untuk warga jemaat kita. Mau taberen agama botinang Katekismus Martin Luther, nagelingita Katekismus kecil Martin Luther. Tahun abad ke-17 abad ke-16 tahun 1500 sekian dituliskan oleh Martin Luther itu untuk merespon kedangkalan atau illiterasi warga Kristen yang ada di Jerman karena mereka tidak tahu, tidak paham tentang firman Tuhan. Karena itu di surat Tonibana mai Katekismus kecil Martin Luther lima nam merisihon harta yang sina. Katekismus kecil Martin Luther 10 patik dohor lapatanna dungi doa bapak kami dohor lapatanna setiap kalimat dungi pakai tidak konon hapor siaon dohor lapatanna dan dulu pokoli dohor lapatanna dungi akatangiam na pete na jopok na tabu siang pagi siang malam akatangiam. Jadi wasa di surat Martin Luther karena waktu itu orang Kristen di Jerman pemahamannya tentang firman Tuhan sangat dangkal. Jadi di Martin Luther nang dua palau itu sinasida. Jadi di surat itu misalnya pernabal dibagi-bagi umat sedaya keluarga ganung porngit ikon azar konon ni ama mau ina tuaka yang konna. Itu termasuk awal kebangkitan kekristenan setelah masa ke-8. Dulu gereja Katolik itu, tetapi dengan gerakan reformasi orang semakin memahami firman Tuhan. Jalalau diterjemah Dr. Martin Luther Bibeli itu kata Jerman, asal sudah mengetusi. Jadi sangat penting itu yang disampaikan oleh yang disarankan oleh Inan tadi bahwa memang pemahaman firman Tuhan itu yang sangat menentukan. Somaniro so taring waktu napinasa ni halakan situa Tauru ya. Bodoh non jadi bakas di pasahat alat aman preses aman lubaturuan somonido doho aman manik ya memang benar itulah kerinduan kita aman setiap pelayanan kita itu harus outstanding ya harus memang excellent yang terbaik ya jadi modus itu kita sesetengah berupaya untuk outstanding di pelayanan kita. Saya pikir masalah keuangan dihadapi tidak akan jadi persoalan ke depan. Jadi adalah proses yang terus menerus yang kita lakukan. Sudah kita mulai juga saya katakan yang bisa saya katakan di awal periode ini terus itu pembinaan, pembekalan, penajaman dan peningkatan kemampuan kepemimpinan terus kita lakukan itu di semua level ya pelayan HKBP, perhalaru HKBP semua ini doh di angka luas kuliah untuk kategori tertentu termasuk nomor 10 remaja semua ini doh di lansia bena. Memang toh semua yang butuh totalitas kita di dalam penata layanan kita. Soal database mungkin ahli database
Amang Lubatuan dan juga Amang Marakumani bisa lebih dalam nanti menyampaikan itu. Tapi yang jelas saya sangat setuju dengan Amang, itu sangat kita butuhkan di semua level pelayanan HKBP, mulai dari kuliah, resort, distrik sampai pusat. Memang sampai sekarang belum lengkap, sekalipun sudah bertahun-tahun dikerjakan oleh pusat. Saya dengar dan saya tahu salah satu alasannya adalah bahwa masih banyak kuliah yang belum melakukan itu sesuai dengan ketentuan yang dari pusat. Itu membuat database itu. Jadi bagi jemaat-jemaat kita yang belum memiliki database, datangkan aja ahlinya, ya, atau ahlinya mungkin ada di jemaat itu. Saya pikir itu tidak terlalu sulit, ya. Songonima jolora molo sukun-sukun nasian hal amang kita juluan non gue marah siang halak amang lubaturuan. Perlu do mau tolong kita kamang do tinang. Saya situng na halakun na tulu do ahli na soal sentralisasi keuangan. Mulu kami siap pimpinan inspirasi pemikiran besarnya dan juga di dalam proses pengambilan keputusannya. Ada yang gua karena termasuk kok amang marah situ marako na tuon namanya pikiran masih udang do amang proses Nexon dan sudah mewakili kita sebagai convener nih tim kaji ya katina salpu amang Albert sone amang syukur na baban arong gue bigar na alay sa sitongna halakot pena alat amang natulu nga merepresentasikan para ahli HKBP dalam soal sentralisasi. Saya contoh mau kuna kamang dotin alat dungan budak rupanya kamasukan. Saya contoh kontribusi nih amang lubaturuan selain sangat banyak. Alay saya ada masuk bulog untuk biaya transfer, sekali transfer untuk dana sentralisasi itu di awal untuk BRI mulai salah 7.500 3.500 ya. Tetapi dengan kepiawaian amang ini untuk negosiasi dengan para petinggi BRI itu bisa dikurangi jadi Rp50.000. Rp50 jadi Rp50. Artinya hitung-hitung kami uang HKBP diselamatkan sekitar 50 juta per minggu. Bayangkan 50 juta per minggu. Oh saya ada lebih. Silanya mulai pasal tamu Tuhan pandita itu entusiasme. Dah mereka jadi berkat Tuhan memang bagi gereja kita HKBP bahwa banyak para ahli yang kita miliki. Soalnya saya responsif kami masalah tamu situ moderator. Jadi molo sukun sebenarnya hanya pernyataan sian inang situ hanya sinurat. Jadi molo somanau macemol domina. Jadi anggota percaya sama profesional jalur nama jalur kami itu karyawan kami. Saya lebih menghargai orang-orang yang tahu sedikit tapi melakukan banyak. Jadi kalau soal di perusahaan kami di ISS misalnya, tak pola berbeda perlakuan kami lulusan SMK, lulusan S1, lulusan S2 atau lulusan S3 nah masuk di perusahaan. Karena ukurannya dan pengetahuan, ukurannya adalah perilaku. Apa yang kita lakukan? Jala, bah sebetulnya mau boy beda menguna boha karyawan di ISS. Soalnya kagum dong, mamereng akka karena kami lulusan SMK, ya, yang bisa melakukan banyak hal dan dilakukan secara tulus. Dibandingkan dengan karyawan yang kami rekrut MBA, tapi cuma banyak ngomong, ya, sangat sedikit melakukan. Jadi, soalnya itu berbeda sebetulnya mendalami firman Tuhan. Buat sama dia. Lamgodang waktu ikut lamgodang si laku ponokku. Karena munafik begitu kadokot datu si hatani di bazar. Alai dak taulah. Sayang. Itu sebetulnya najolo na tetua sebetulnya tetuai menginginkan au dari partita sebetulnya. Alai pas matiki pas dulu saya mau adong keribut di HKBP je bodokon. Partita kalau profesi doi oman itu. Cuma aku mah pengalahok ku partita daripada profesi ku partita.
Itu gak bisa jawaban kita. Soalnya nak 3 hari diri gak bisa tua. Udah macam borak doi dia. Macam borak. Anak-anak gudang waktu siapa nih di bata berarti dalam gudang beban ikon si laksana honokku. Pangat tu siopku di hatan di bata buha pangalahku si ada balik. Jadi mah kalau komentar aku tarik waktu komentar nih inang sirkunya sinurat. Jadi sebenarnya sama aja. Ini untuk jawaban tadi dari Amang Situa yang dari Depok Timur, role and responsibility dari Situa. Jadi melawan dokon ba kamu aka Amang dok inang Situa, kamu dona memutuskan untuk jadi Situa. Jadi bala hamudo sebetulnya mapain role and responsibility muna mace godang aka guideline manang petunjuk lihatan di batas hari waktu aka ulaunya kasih tua. Jadi sebetulnya nak pula kasukun ada role and responsibility daripada si tua. Jadi sangat sederhana sebetulnya kasukun madirita kan. Jadi sama misalnya si tua di sektor nami misalnya arong udah dia nomor ini telepon misudia ke ruas nami. Ya ada WA nasi dah paling waktu misalnya sosok roham untuk gereja, sosok roham untuk kebaktian wilayah, sosok misalnya baik kamu iuran tahun munan. Mbak Ima salah satu role dan responsibility. Merdomo motong tu database sinakaningan. Database sederhana sebenarnya dan teknologi. Awai masalah literasi mengenai teknologi. Jadi teknologi sebenarnya sangat banyak tersedia, ya. Suliru kita nak punya handphone, suliru kita nak punya WA, suliru kita nak boy mendapatkan nomor-nomor telepon misudi akan luas nas ikosilayan aka. Iman teknologi, jadi database sebetulnya akan nomor telepon dari handphone nggak database. Mau kebetulan tak imak, ulang tahun ini si adalah sedarion nambah pelaku bukit kon WA selama ulang tahun nggak pelayanan dong, ya kan? Jadi itu sebetulnya untuk pelajaran sangat complicated mengenai database. Jadi sebetulnya mengenai database jematon nggak bulan yang mungkin 20 tahun satu 20 tahun satu mau inisiasi kami database jemaat di HKBP. Alai setong setiap tahun di pikiran database. Jadi it is not about technology. Alai mengenai literasi mengenai teknologi dan bagaimana kita memanfaatkan teknologi. Sama juga hampir sudah kita orang sosial media, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok. Alai tergantung kita. Bahwa bodo berpengaruh positif sosial media di dalam pelayanan atau malah mabai akadongan cemburu. Jadi kalau tabai dari si holan patuduhon akaahan atau alami mabai nasi gabi cemburu bah ngasih ngantong tujuannya. Alai kalau misalnya tabai dari sosial media uha manosoi akadongan masih uruban waida masosoi akadongan adong dongan nama saya lau kita si lau besuk benar manfaat nih sosial media. Jadi ima sebetulnya mengenai teknologi netral mengenai manfaat atau tidak bermanfaatnya teknologi adalah tergantung penggunanya. Sangat bagus tadi misalnya dikatakan bagaimana pemanfaatan teknologi dalam berinteraksi dengan jemaat. Soal silakan ini sebetulnya sangat simpel. Mau setiap situa adong diamu nomor handphone di sudi jemaat di sektor nadilayanan muna, mana di kategori nadilayanan muna, macam gudang nabu ulang nonton menggunakan teknologi. Jadi teknologi dalam berinteraksi dengan jemaat, terutama dengan mengenai engagement dengan jemaat, saya kira ini adalah satu hal yang ya kalau kita berjanji hari ini jam ini. Mulai besok saya mulai WA jemaat yang ada di dalam lingkungan saya kira itu adalah salah satu manfaat daripada komitmen kita pada pertemuan kita hari ini. Sementara kesenangan maceringan molo budak taboto awal duming kedua molo ta ulang akaahan taboto. Jadi
Lebih baik tahu sedikit melakukan banyak daripada tahu banyak melakukan sedikit, ya. Jala ilo tong sebetulnya macai berat mau tadalami firman Tuhan berarti macai gudang ma ikos diulah onota macai gudang ma ikon si hindak onota. Terima kasih. Mengenai pertanyaan terakhir siang amang situ dulu acuan dan goals daripada tentang profesionalisme dalam penata layanan di bahan nampu bagi kami ada nggak di sisi sebetulnya beberapa hal yang akan dilakukan, yang sudah atau sedang dilakukan. Ima menurut buku panduan penata layanan ya, yang dikeluarkan siang pusat, Jala Sudiro Rahit dan ini. Jadi ima minimal, alai melosok menau berpikiran kita lebih baik mengerti mana prinsip daripada hal-hal apa yang harus dilakukan. Ayo profesional, ASEAN Karim makin aman positif. Tapi ada yang mau saya katakan tadi, ada kalau pertanyaan Inaksi Mamora, Mahmud Dauru dan Amang Tajul saya pikir sudah clear ya, dari jawab oleh Amang Elisa dan Amang Dional. Mengenai kajian itu Amang Tamunan tadi ya. Kami sudah lakukan kajian memang betul. Kita sudah data semua bagaimana sistem pengajuan waktu desentralisasi. Memang ada kesenjangan. Dan kesenjangan ini salah satu sumber masalah. Yang kedua ada kemandekan berorganisasi kita. Kita ini yang namanya 3 kali setengah SK plus dipindahkan ke yang 1,5 kali pasti macet. Nah, jadi ada kemandekan. Yang ketiga, hormat saya cari toko, sehingga ini menjadi perlindungan bagi kita dan mendorong kita sentralisasi menjadi salah satu jawaban untuk menyelesaikan masalah di HKBP. Di tempat Orma, Pardita, golongan 3D, di Sada Resort Namek di Bonapasyoki. Roma Sahuriyai, Burjuro Sahuriyai. Alai dia tahun nasida mah 2 hari ini berpeta opeliat tahun nasida dan mungkin sanggup memperadoi 6 golongan tuludi, artinya masa dinas 18 atau 20 tahun. Ujung Roma nasida itu biar aja asal nangi Pardita napo sama ditongos. Pardita orang Roja Umar Pusat nggak boleh, harus dikirim ke situ. Baik, untuk dapat ditawar, nak mau dapat JSK, lalu ibadah bersih, nak di Bagasarwana mau mundur. Aman yang terjadi ama, Huriyai marumutumuk mencalok, Naroibe marumutumuk borang bersih. Jadi dapat kita bayangkan bagaimana kalau tidak sentralisasi. Begitu banyak Huriyai nasional marumutumuk mencalok. Ala dikibab nasida, tentu bubur nasida, mangaleon napas tu bangunan, pangulai be di bagasan tak tabuni roha, roha turiai, lau marhubas, ala nunga dong sikap-sikap sama ini. Ini suatu organisasi yang pasti dimanapun pasti tidak sehat. Maka ini dengan jawaban sentralisasi ini terbuka semua sehingga ini menjadi jawaban. Tetapi dimanapun Huria, karena bukan lagi beban itu bebankan mereka, mereka harus total untuk memberikan persembahan terhadap sentralisasi dan dimanapun pendeta itu nanti ditempatkan sudah total untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi HKBP. Maka kita gereja-gereja yang di Boston dan dimanapun kita, mari kita bersama-sama untuk mendukung sentralisasi ini untuk pelayanan HKBP yang lebih baik. Semuanya warna apa Indonesia? Mulai teh. Kalau kita lanjutkan sebenarnya kita bisa sampai malam dan kita bisa menyampaikan beberapa pertanyaan. Rasanya tadi Amang Preses ngomong kumpul banyak kita jamu Pak Ade. Nah, pengen lewat mau. Ale sada asal tak kasat ya. Tadi dari Amang Utajulu dari Bogor bukan lupa mengirim. Memang uangnya masih 5% namanya. Sabar Majoda.
memang masih segitu. Di dalam diskusi kita dengan BPSK dan pimpinan, nang gua pala adungnya, alang ase madong-madong arti di sentralisasi, pola pedita do nagajian, kami dang dapotan, resort Manang distrik. 5% tatangnya kok masa gue 90% pencapaian total HKBP, gue Maria motor kita Imara ulala. Jadi saya nggak yakin kita masih lanjutkan sesi berikutnya. Saya pikir mungkin luar biasa hari ini kita bisa menerima banyak masukan, pencerahan dari among dua pendeta yang satu angkatan yang kita tetap doakan agar tetap menjadi makin tinggi ke hari-hari berikutnya, menjadi membantu HKBP besar harapan kita kepada Amang Kadep aja, tapi itu kita benar berarti. Jadi ya itu bukan kampanye. Jadi Songoni marah, mungkin saya akan kembalikan kembali kecuali ada masukan terakhir dari ini cukup. Jadi saya kembalikan kepada MC. Dua tangannya disiapkan.